Minggu ke-22 tahun A. Ketekunan membawa buah dalam doa. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, selamat berjumpa kembali bersama saya, Pater Agus. Bahagia kita berjumpa kembali dalam renungan misi SPD Indonesia. Anda sehat, saya sehat, kita bahagia semua, bukan? Nah, mari kita mulai dengan Injil. Hari ini Injil memberi kita inspirasi tentang tekun berdoa dengan penuh iman. Yang menjadi tokoh justru bukan dari bangsa terpilih, melainkan berasal dari suku Kanaan yang dianggap kafir. Ironis, bukan? Lalu dalam bacaan pertama, Yesaya sudah menunjukkan kepada kita bagaimana Tuhan berbelas kasih baik dengan orang asing dan berusaha untuk menyelamatkan mereka. Paulus melalui suratnya kepada jemaat di Roma berkisah tentang pertobatan orang-orang Israel. Mari kita ikuti. Penginjil Matius menunjukkan dengan ungkapan yang luar biasa bagaimana proses seorang ibu dari Kanaan yang dianggap kafir mengungkapkan imannya. Mohon kepada Tuhan Yesus menyembuhkan putrinya yang sakit diganggu roh-roh jahat. Ketika Yesus mengundurkan diri pergi ke daerah Tirus dan Sidon, dia berjumpa dengan seorang perempuan Kanaan. Tanpa malu-malu dan tak peduli dengan orang-orang, dia nyerobot, dia berteriak keras-keras, "Kasihanilah aku Tuhan, putra Daud, putriku diganggu roh jahat." Bagaimana dia bisa berseru begitu penuh keyakinan bahwa anaknya akan sembuh? Tentu dia telah mendengar banyak tentang Yesus, bahkan melihat apa yang Yesus lakukan, memberikan kasih, menyembuhkan banyak orang-orang sakit. Mendengar teriakan-teriakan perempuan Kanaan ini, Yesus tidak bereaksi, tidak memberikan jawaban. Sepertinya Yesus tidak mau mendengarkan, tidak mau menolong, cuek saja. Malah murid-murid Yesus yang intervensi. "Tuhan, dengarkan perempuan, sembuhkan anaknya." Nah, Injil mencatat murid-murid lakukan hal ini karena mereka merasa terganggu dengan teriakan-teriakan yang keras dan bertubi-tubi. Ini mengganggu. Maksud para murid apa? Biar perempuan ini cepat pergi saja, tidak mengganggu kita lagi. Lalu Yesus menjelaskan dengan berdialog dengan perempuan itu, mengapa dia menolak intervensi, mengapa dia tidak bereaksi, mengapa dia menolak. "Ibu, engkau kan orang Kanaan,
bukan dari suku Israel. Nah, aku hanya diutus untuk bangsa terpilih, bangsa Israel. Yesus menyadari tugasnya ini. Dia menyadari tugas misinya. Namun dia tetap rendah hati, dengan tetap lemah lembut. Namun perempuan ini terus saja berteriak dengan suara lantang, nekat, berani. Dia mendekati Yesus. Dia berlutut menyembah Yesus dan mohon, "Tuhan, tolong aku." Yesus tetap menolak. Yesus tetap tidak bereaksi. Yesus katakan, "Tidak baik mengambil makanan anak-anak untuk diberikan anjing. Tidak baik aku menolong engkau karena engkau bukan dari bangsa Israel." Kata-kata Yesus ini keras sekali, menyakitkan orang-orang Kanaan yang disamakan dengan anjing. Meski ditolak dengan kasar, perempuan ini malah semakin keras meminta, "Benar Tuhan, tapi anjing kan makan remah-remah yang dibuang majikannya." Perempuan Kanaan ini terima kata-kata Yesus, namun dia tetap rendah hati. Iya, anjing tidak bisa makan apa yang ada di meja. Iya, saya orang Kanaan. Saya tidak berhak memperoleh belas kasih Allah. Meski harus makan remah, anjing makan. Meski saya orang yang dipandang kafir, saya boleh mendapatkan belas kasih-Mu, bukan? Mendengar jawaban perempuan itu, Yesus kagum. "Imanmu besar dan teguh. Terjadilah seperti yang engkau minta." Seketika itu juga putrinya sembuh. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, meskipun misi Yesus dibatasi, namun karena melihat iman yang begitu besar dari perempuan Kanaan ini, Yesus tetap lemah lembut, membuka lembaran baru. Keselamatan tidak terbatas hanya bagi orang Israel. Yang beriman besar, meski dia bukan kalangan dari bangsa terpilih, diselamatkan Tuhan. Amin. Amin, amin, amin. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, dalam perjanjian lama, memang Tuhan memilih bangsa Israel menjadi bangsa pilihannya. Namun kasih Tuhan tetap terbuka bagi yang lainnya. Hal ini diungkapkan oleh Yesaya. Tuhan akan menuntun bangsa-bangsa asing ke Gunung Sion, ke rumah Allah. "Aku akan membuat mereka di rumahku, di mesbahku, di rumah doa. Aku akan membuka hatiku kepada mereka, menyelamatkan mereka." Dalam bacaan kedua, Paulus mengingatkan sikap bangsa yang dipilih, yang menolak rahmat Allah, yang menolak Yesus Kristus. Ironi kan? Yang dipilih tidak menerima, justru yang dianggap kafir justru menunjukkan iman yang besar. Nah, seperti perempuan Kanaan, dalam episode Injil hari ini, meski ditolak, dia
tidak kehilangan harapan. Dia tetap mencari, berseru, penuh keyakinan. Sementara bangsa Yahudi tetap menjadi objek kasih Allah. Namun Allah juga memperhatikan bangsa lain. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, dalam doa kita membutuhkan ketekunan, keberanian, iman, harapan, dan kasih yang teguh. Mesti sering kita merasa dicuekin, dihina, direndahkan, tidak dianggap, bahkan dianggap kafir, disamakan dengan anjing. Kita harus tetap tekun, tetap yakin Tuhan pasti akan mendengarkan setiap keluhan kita. Mari kita belajar seperti perempuan Kanaan, tetap teguh dalam keyakinan, dan buahnya nyata. Tuhan mendengarkan permohonannya. Coba kita baca kembali bacaan-bacaan hari ini dengan penuh ketekunan dan tetap setia. Anda akan menemukan banyak hal yang lebih mengagumkan lagi. Tuhan memberkati. Salam, saya Pater Agus Inyoman Murtike SPD, Domus Batu. Amin, 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 amin.